Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah umrah Babul Khairat dan Medina Wisata yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini subuh terakhir kita di Masjid Nabawi, dan ini pertemuan terakhir kita di pelataran Masjid Nabawi. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan sejak keberangkatan kita dari tanah air sampai kita di tanah suci Mekah, kita melaksanakan umrah, kemudian kita melaksanakan ibadah sampai kita menuju ke Madinah, dan 3 malam di Madinah tanpa terasa ini adalah sudah hari terakhir. Persiapan nanti siang insya Allah kita akan check out dari hotel, kita menuju ke Jeddah dan bermalam semalam di Jeddah untuk transit sebentar supaya pagi-pagi kita bisa langsung menuju ke Bandara Jeddah. Di kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terkait dengan akhlak. Karena Nabi SAW diutus salah satunya adalah bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, kesempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia disempurnakan. Di dalam lafaz Imam Bukhari dengan lafaz bu'aitu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Di antara akhlak ada akhlak hablum minallah, ada akhlak hablum minan nas, akhlak seorang hamba terhadap Allah, akhlak terhadap hamba terhadap Rasulnya, dan akhlak seorang hamba antara orang tua dengan anak, anak kepada orang tua. Maka ini diatur di dalam Islam, bahkan terhadap sesama muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amal kebaikan dibandingkan akhlak yang baik. Tadi akhlak hablum minallah, bagaimana dalam tata cara ibadah, ketaatan, bagaimana hubungannya dengan manusia, dengan Allah. Hablum minanas, bagaimana dengan sesama manusia, terutama dengan Nabi SAW. Bagaimana akhlak kita ketika kita mendengar nama Nabi disebut, ketika kita mendengar sabda Nabi, ketika kita mendengar perintah Nabi, dan juga akhlak hablum minanas. Bagaimana orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, bagaimana terhadap sesama muslim. Islam mengajarkan itu semuanya, Bapak Ibu. Maka siapa yang ingin meraih surga, ketakwaan pada Allah, hablum minallah dalam takwa kepada Allah, belum cukup kalau tidak dibarengi akhlak dalam hablum minan nas. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Digandeng antara ketakwaan dengan akhlak, yakni seorang hamba akhlaknya sebaik apapun, tidak punya takwa kepada Allah, gak ada nilainya, tak berguna sama sekali. Ada seorang hamba takwanya luar biasa, tapi akhlaknya rusak, juga tidak bernilai di hadapan Allah. Berarti antara hablum minallah dengan hablum minan nas kita jaga. Bagaimana terhadap hablum minallah? Sebuah hadis yang disampaikan dari Nabi SAW melalui sahabat yang bernama Abu Hurairah, juga sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat yang lain, di mana kita diperintah untuk selalu menjaga Allah. Apa yang kita jaga?
ibadah kita dalam rangka perintah Allah. Larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan. Hukum Allah, syariat Allah, aturan Allah kita ikuti dan kita taati. Sami'na wa ata'na. Itulah kelak orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang beriman, apabila diperintah Allah, diperintah Rasul, maka tidak boleh membantah kecuali cuma satu jawaban. Sebagaimana Allah firmankan di surat 24, surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman apabila diperintah oleh Allah dan Rasulnya, ditetapkan hukum syariat oleh Allah dan Rasulnya, agar mengikuti syariat hukum yang telah Allah tentukan dan Rasulnya, maka jawaban kita cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Fa'ulaika humul muflihun. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Saya pada pagi ini tidak banyak membahas tentang habluminallah dan juga bagaimana terhadap Rasul, tapi saya akan khusus membahas bagaimana akhlak habluminannas, sesama hubungan dengan manusia. Dan yang paling erat hubungan sesama manusia adalah orang tua dengan anak, dan antara sesama umat Islam. Pertama, tentang khusus orang tua dengan anak. Di dalam Al-Quran Allah perintah Allah perintah anak berbakti kepada orang tua, dan orang tua diperintah untuk mendidik anak dengan baik. Itu subhanallah, beberapa ayat diulang. Kalau perintah bakti anak kepada orang tua, Allah mengulang di dalam Al-Quran 5 kali. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 83, bahkan itu diawali dari Bani Israel. Kedua di surat 17 Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Sebelumnya di surat An-Nisa surat 4 ayat ke-36. Lalu Al-Isra surat 17 ayat yang ke-23 dan 24. Lalu surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-8. Lalu surat 31 yakni surat Luqman ayat yang ke-14 dan 15. Dan terakhir Allah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. 6 ayat Allah sebutkan. Berarti betapa pentingnya. Saya menyitir yang cukup lengkap, yaitu di ayat 36 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 9 tingkatan golongan manusia yang kita wajib berbuat baik kepada mereka setelah kita ibadah menyembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Setelah sembah Allah, 9 golongan disebut. Dari pertama siapa di situ? Berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, itu nomor 1. Dari 9 tingkatan itu, bakti sama orang tua itu nomor 1. Baru kemudian wabidil kurba, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, masakin, orang-orang miskin, wal jaril junub, tetangga dekat, wal jaridil kurba, dan tetangga dekat, wal jaridil junub, tetangga jauh, wasahibi bil jam, teman sejawat. Yang nomor 9, wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya kamu, orang-orang yang berada di bawah pengaruh kita. Maaf, yang di rumah, pelayan kita, pembantu kita, supir kita, orang yang rendah kedudukannya di hadapan kita. 9 ini wajib kita berbakti, wajib kita berbuat baik kepadanya. Dan tingkatan nomor 1 siapa tadi? Orang tua. Maka kita sebagai anak, kita pasti punya orang tua. Supaya kita pengen anak kita bakti sama kita dulu bakti sama orang tua kita. Bagaimana Ustadz, orang tua kita sudah meninggal?
Bakti pada orang tua nggak berhenti sampai ketika masih hidup. Ketika orang tua kita meninggal, sama baktinya. Apa diantaranya bakti orang tua yang sudah meninggal? Berdoa, apalagi berbuat kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita, baik bersedekah untuk orang tua, baik itu untuk membantu orang lain atau menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua kita. Ini semuanya diatur bahkan di dalam kitab Adabul Mufrad, ensiklopedia adab Islam seorang muslim, ini dibahas tersendiri dalam satu bab tentang birrul walidain, berbakti seorang anak kepada orang tua. Maaf, kadang-kadang anak terhadap orang tua suka ngomongnya judes. Bapak, ibu, cemberut. Tidak boleh. Islam melarang itu, haram. Di surat 17 ayat 23 Allah sebutkan di ayat itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu telah perintahkan untuk ibadah hanya kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Sehingga apabila kedua orang tuamu masih hidup, usianya sudah lanjut, alhamdulillah ibu masih punya ibu yang usianya sudah sangat lanjut, 80, baik seorang yang masih hidup aw kilahuma atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu kata-kata uffin. Uffin itu sulit kalau diterjemahkan dengan satu kata. Uffin itu sederhananya begini. Saya masih punya orang tua nih misalkan. Ayah saya ngomong, Ahmad, tolong bantu bapak pindahkan meja ini. Saya lagi qadarullah, lagi sulit. Boleh nggak saya menolak perintah itu? Boleh dengan cara lembut. Sebentar ya ayah, ini masih tanggung. Kalimat saya harus lebih rendah. Tapi kalau saya, ya ntar, itu sudah off. Meskipun iya. Jadi uffin bukan masalah membantahnya, tetapi kata-kata, suara yang keluar dari mulut lebih kencang dari suara orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Mama, diam. Kadang ada orang anak judes banget sama orang tuanya, subhanallah. Tolong yang merasa itu mari kita koreksi. Haram, tidak boleh demi Allah. Allah melarang itu. Sampai demikian. Fala taqul lahumā uffin, jangan mengatakan uff, wala tanharhuma, jangan kamu menghardiknya, jangan berkata-kata keras kepadanya. Wahfiz lahumā janāḥa dzulli minar rahmah. Hendaklah kamu merendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Bahkan kita disuruh untuk senantiasa berlaku lemah lembut. Tapi maaf, susah atau susah kayak gitu? Siapa masih ada yang punya orang tua? Nah, ini terutama ibu yang punya orang tua. Susah bener. Karena kadang-kadang orang tua tuh maaf, cerewet kata kita. Padahal gitu. Kenapa? Orang tua itu kalau usianya sudah bertambah, itu kembali seperti coba dulu ibu, kita ngadepin anak kita yang masih kecil, yang sekarang udah gede-gede. Kira-kira anak gimana? Mama, nangis teriaknya kenceng banget. Ya kan? Minta sesuatu, namanya anak kecil, belum tahu adabnya. Lah bagaimana? Kita sudah dewasa, kita sudah tahu adabnya. Kok ngomong sama orang tua begitu? Kata-kata kasar itu menyakitkan orang tua. Apalagi dia cemberut mukanya, tangannya ditarik-tarik. Ya Allah. Nggak boleh, benar-benar. Tidak boleh. Gimana Ustadz kalau sudah terlanjur begitu? Minta maaf, cium tangannya, peluk, cium keningnya, peluk, minta maaf. Karena tidak pernah ada orang tua mendendam, tuh nggak ada. Yang suka dendaman tuh si anak kalau dia gede. Pernah nggak ibu-ibu waktu masih anak-anak kecil udah dipakein ini, udah mandi pup, udah bahkan pernah dikencingin oleh anak, dendam apa enggak? Nggak ada. Coba si anak, subhanallah. Inilah dia bakti. Maka Allah perintahkan kita orang tua. Kenapa? Sebab tanpa ada orang tua nggak pernah ada kita lahir ke dunia. Apa yang banyak menyebabkan anak-anak durhaka kepada orang tua? Satu, nih yang paling sering nih, yang jelas ego, hawa nafsu. Dua, pengaruh lingkungan.
Ketiga, harta kekayaan. Keempat, pengaruh pasangan. Subhanallah. Kelima, sifat-sifat. Ini sering sekali, maaf, zaman sekarang sering nggak mendengar orang tua dibully anak sama anak, dipukul anak, diusir anak, bahkan dibunuh anak. Ya Allah, kenapa itu terjadi? Satu, si orang tua boleh jadi nggak mendidik anaknya, si anaknya nggak pernah belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Anak begitu saja berbuat. Orang tua nomor satu. Tanpa ada orang tua, kita nggak ada. Ingat, 6 ayat Allah firmankan dalam Al-Quran, semuanya perintah bakti sama orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan itu luar biasa. Maka anak selama masih punya orang tua, di situ ada kans masuk surga. Suatu ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba Rasul ngomong begini, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tiba-tiba Rasul berkata begini, Rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Sahabat bingung. Tiba-tiba Rasul mengatakan dia celaka, dia celaka, dia celaka 3 kali. Maka sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, man rahim? Siapa ya Rasul? Siapa yang celaka? Man adroka, barang siapa yang mendapati abawaihi, kedua orang tuanya, ahaduhuma au kilahuma indal kibar, baik salah seorang di antaranya masih hidup atau dua-duanya masih hidup dan usianya sudah tua, fabirrahum, tapi tidak mau berbakti kepada keduanya, gak pengen masuk surga dengan berbakti kepada keduanya, dia celaka. Rasul sampai ngomong 3 kali loh, celaka, celaka, celaka. Wahai anak-anak, kita tentu anak-anak, selagi kita masih orang tua, hayo, bismillah, baktilah. Kalau nih yang punya yang anak-anak cuma 2 nih, satu anak-anaknya lagi nggak ada, mungkin juga masih ada orang tua. Siapapun yang masih orang tua, berbaktilah. Terutama siapa yang kita harus berbakti? Ibu, ibu, ibu. Ketika Rasul ditanya seorang laki-laki sama sahabat, kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali loh. Summa man ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Pak, jangan ngiri ya Pak ya. Kalau anak-anak kita tuh lebih bakti sama ibu, jangan ngiri. Memang haknya seperti itu. Siapa yang mengandung? Alhamdulillah Pak, saya punya anak 6, salah satunya kembar 2. Saya nggak pernah hamil sekalipun, alhamdulillah. Beneran. Ibu, kayak apa beratnya ibu mengandung? Makanya digambarkan kan di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di sini jelas bahwasanya hendaklah orang-orang manusia wa wassaynal insana biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, karena telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah lemah, berat bertambah berat. Bahkan mengandungnya kemudian selama 9 bulan, dilahirkan, disusui selama 2 tahun. Perintah Allah apa? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, walidaika, dan walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kita semua dikembalikan kepada Allah. Itu salah satu surat. Artinya beratnya perjuangan ibu, subhanallah, nggak bisa dibalas dengan apapun. Sampai pernah juga di YouTube ada orang umroh bawa ibunya digendong. Pernah ada lihat? Tawaf digendong, ya, sa'i digendong, belum ada apa-apanya. Kata Rasulullah, andai kata ibumu sudah sepuh, kamu ajak berhaji dari Madinah ke Mekah, tidak naik kendaraan apapun kecuali naik punggungmu. Kamu gendong Madinah Mekah, di Mekah tawaf, sa'i, menuju ke Mina, menuju ke Arafah, menuju Muzdalifah, menuju Mina kembali, pulang selesai, balik lagi ke Madinah, digendong olehmu, belum cukup untuk bakti sama orang tua. Sampai demikian, belum cukup.
Sebab apa? Nggak ada orang tua, nggak ada kita, terutama ibu. Terutama ibu, subhanallah, saya yakin seorang tua yang punya anak kemudian durhaka, anak yang memutus silaturahim, rasanya sakit. Tapi demi Allah, orang tua nggak bakal dendam, tetap doa, doa, doa. Beda orang tua, kalau nyakiti anak sedikit aja, gimana sih anak? Sebel orang tua, gue bawel banget. Ya Allah, inilah anak, maka butuh kesabaran. Coba Bapak Ibu, yang paling berat sabar itu apa di dunia ini? Punya orang tua masih hidup, berbakti kepada orang tua dengan cara merawat sebaik-baiknya, itu yang paling berat, beneran. Itu yang paling berat, tapi itulah subhanallah, kedudukan orang tua disandingkan tadi. Ayat-ayat mengatakan ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Allah telah perintahkan ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Orang tua itu sejajar, maka seakan-akan persis berada di bawah ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma amali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Apa jawab Rasul? As-salatu li awalil waqtiha, salat pada awal waktu. Yang namanya awal waktu, bapak-bapak ya pasti ke masjid. Kalau ibu-ibu yang namanya awal waktu ya tetap di rumah. Tapi tolong jangan mentang-mentang di rumah, ntar jangan, awal waktu itu yang paling utama. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah kalau mati syahid surga, kalah dengan bakti sama orang tua. Maka pernah di zaman Nabi ada seorang laki-laki pengen perang, pengen mati syahid di medan perang. Apa kata Rasulullah? Ahayyul walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah, kilahuma. Benar wahai Rasulullah, kedua-dua orang tuaku masih hidup. Apa coba kata Rasulullah? Irji' fabirrahuma fajihadun fabirrahuma. Kembalilah kamu pulang, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua dengan jihad fisabilillah, tinggian mana kedudukannya? Ini ada anak-anak muda nih, tolong ya, berbaktilah kepada orang tua sebaik-baiknya. Tapi maaf, wahai orang tua, jangan mentang-mentang anak harus bakti, orang tuanya arogan, nggak boleh. Orang tuanya juga kasar, kata nggak boleh. Orang tua pun harus lembut pula. Kalau bagi orang tua nih, terutama bagi suami, bapak ibu, bapak-bapak terutama, musuh bapak yang paling dekat siapa Pak? Siapa Pak? Istri dan anak-anak. Allah nyatakan, di samping setan musuh utama, iblis laknatullah itu Allah sering sebut musuh utama. Yang paling sering disebut musuh utama oleh Allah, satu, setan, iblis. Kedua, orang kafir. Ketiga, istri kita dan anak kita, Pak. Di surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-14. Di situ disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istrimu, pasanganmu, di antara anak-anakmu, musuhmu. Bener gak Pak? Coba suatu ketika istri ngeselin gimana? Ini istri ngeselin amat. Betul, sama istri juga begitu. Kalau lagi sebel sama suami, suamiku nyebelin. Itulah kalau kita tidak hati-hati, makanya ujung ayatnya apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kamu memaafkan kesalahannya, kalau kamu tetap menyantuninya, kamu telah berbuat baik santun kepadanya, kamu memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya memang pasangan itu kadang jadi musuh. Makanya maaf, kadang-kadang suka ada perceraian kan? Apa penyebabnya perceraian? Permusuhan, durhakanya anak pada orang tua, permusuhan, orang tua berbuat jahat sama anak, permusuhan, anak ninggalin orang tua ngakal, itu semuanya musuh. Maka hati-hatilah. Maka wahai orang tua, jangan cuma nuntut anak kita berbakti, Allah tuntut kita. Kalau kita sebagai orang tua, ujian kita di mana adanya?
harta dan anak-anak. Itu di ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu cobaan dari Allah, itu fitnah dari Allah, ujian dari Allah. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Sesungguhnya pahala yang paling besar hanya di sisi Allah. Mari, orang tua pun harus baik sama anak. Dengan porsi orang tua, tetap harus berkata dengan lembut, jangan menghardik, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Dan demikian pula anak terhadap orang tua sama, terutama ketika orang tua sudah berumur lanjut. Insya Allah, jika kita mampu seperti itu, birrul walidain, yang orang tua mendidik anak dengan baik, yang anak berbakti pada orang tua dengan baik, sama-sama iman. Semoga dikumpulkan di mana? Surga. Karena yang mampu seperti ini hanya orang tua yang beriman, anak yang beriman. Insya Allah si anak birrul walidain, si orang tua pun akan baik kepada si anak. Dengan iman reuni di surga. Pengen apa pengen? Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. Surat 52 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu ri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka, keluarga mereka, sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan keimanan mereka dengan anak cucu mereka. Yang dimaksud adalah di dalam tafsir dijelaskan, imannya orang tua itu insya Allah akan menular kepada anak. Meskipun tingkatan imannya si anak gak sempurna seperti orang tua, tapi ke bawah dengan keimanannya orang tua. Atau sebaliknya, anak imannya lebih kokoh, orang tuanya imannya mungkin tidak sekokoh itu, terbawa dengan imannya anak. Sehingga dengan iman itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Di mana? Di dalam surga. Allah gak mengurangi sedikit pun amal-amalnya, tapi ingat, tiap-tiap kita terikat dengan usaha masing-masing. Iman kita yang mengusahakan, amal kita yang mengusahakan, tapi antar keluarga bisa saling tolong-menolong. Si anak birrul walidain, si orang tua mendidik dengan cara yang baik, dan sadar itu hanyalah sebuah titipan. Wallahu a'lam. Demikian tausiah singkat kita di hari ketiga kita di Madinah. Semoga ilmu yang sedikit yang kita dapatkan pada tausiah ini, dan juga tausiah yang dapat di dalam perjalanan di seterusnya, insya Allah bisa kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'ah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi sarana kemudahan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mohon keikhlasan adiknya Pak Lukman qadarullah dalam keadaan kritis di tanah air. Kita sama-sama mendoakannya dengan ikhlas. Semoga doa kita akan menjadikan keringanan untuk yang sedang sakit, untuk kebaikan yang sedang sakit. Jika Allah menghendaki kesembuhan, Allah akan berikan kesembuhan. Insya Allah kita mohon supaya kita berdoa secara ikhlas. Kita tundukkan hati kita sejenak, kita tundukkan wajah kita sejenak. Kita akan mendoakan adik dari Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kami semua di sini adalah hamba-hambamu yang fakir, yang sangat butuh pertolongan dan perlindungan hamba, yang pertolongan dan pernaungan dan perlindungan darimu ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah, di antara kami ada salah satu adik dari saudara kami, Bapak Lukman, yang sedang dalam keadaan kritis, yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi, la shifa'an illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma washfi'hu, Allahumma shfi'hu, Allahumma shfi'hu. Wahai Allah, Engkaulah Rabbnya manusia, Engkaulah yang telah menciptakan penyakit, Engkau pula yang mampu untuk meninggalkan penyakit. Ya Allah,
Sembuhkanlah penyakit dari si sakit ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ya Allah, jika sakit itu baik baginya, maka jadikan sakitnya menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan sakitnya menambah kekuatan iman dan takwanya. Jadikan sakitnya menjadi penambah kesabaran dan ketawakalan baginya dan bagi keluarganya. Ya Allah, jika sakit itu tidak baik baginya, sembuhkanlah kesembuhan yang sempurna dari sisimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.